pada saat jatuh itu tidak ada darah, tidak ada apapun kan, tapi memang mengalami cedera otak yang parah gitu. Justice for Zara. Mari kita dengar perkongsian dan luahan daripada rakan kita di Indonesia. Tapi aku ada cerita. Jadi di sini tuh lagi heboh hashtag Justice for Zara. Aku awalnya ngira kalau Zara ini adalah orang Indonesia, ternyata tidak, ternyata orang sini. Nah, FYI, Zara ini adalah salah satu siswi sekolah agama di Sabah. Kalau dekat Indo, sekolah agama itu kayak pesantren gitu loh, yang ada asramanya. Nah, jadi case-nya itu adalah Zara ini ditemukan jatuh dari lantai berapa asramanya gitu, pada pukul 2 pagi. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi. Kok bisa ya? Sekolah nggak ada CCTV. Terus yang sampai sekarang tuh polisi masih menyelidiki siapa sebenarnya dan apa penyebab almarhumah ini jatuh gitu. Ada indikasi didorong, karena kalau nggak mungkin. Nah, ternyata Ibu Zara ini pernah bilang, ternyata Ibu Zara ini ngomong kalau Zara itu pernah mengalami perundungan oleh kakak kelasnya sebanyak 3 orang, dan itu berkelanjutan. Ibunya udah pernah negur yang bersangkutan, tapi ternyata Allah berkata lain. Akhirnya beliau ditemukan. Nah, yang lucunya adalah kepala sekolahnya ngomong ke Ibu Zara itu di pemakaman Zara kayak gini, kalau bahasa Indonesianya, udah nggak usah terlalu didramatisir, ikhlasin aja gitu, ini kecelakaan gitu. Tapi Ibu Zara ini ngerasa ada yang aneh gitu loh, dan juga ternyata memancing opini-opini netizen Malaysia, karena menurut mereka tuh kasus yang janggal. Ternyata sebelum almarhumah ditemukan itu, ada saksi yang ngomong ke polisi kalau sebelumnya Zahra itu disuruh tidur di toilet, tapi nggak tahu kasusnya apa, karena apa, dan siapa yang nyuruh tuh nggak tahu. Nah, ada indikasi kalau yang melakukan itu adalah 3 orang kakak kelasnya si Zahra ini, dan salah satunya itu adalah anak pejabat di sini. Jadi seolah-olah sekolah itu sengaja melindungi, karena di saat kondisi penyelidikan kayak gini kan seharusnya nggak ada yang boleh pindah, tapi ada 3 orang siswa yang pindah secara mendadak gitu loh. Kok bisa sekolah mindahin? Nah, akhirnya dan kepala sekolahnya itu dihujat netizen, karena netizen mikir kepala sekolahnya ini nih gitu yang bantu. Akhirnya sampai sekarang belum ada sih rilis foto pelaku, karena masih dalam proses penyelidikan. Kita doain almarhumah semoga tenang di sisinya. Ini ya, aku belum punya anak, tapi orang tua, kalian sadar nggak sih? Kalian merhatiin nggak sih kalau anak kalian tuh punya bibit-bibit pembuli atau tukang rundung gitu? Contohnya gini aja, kalian sebagai orang tua pernah nggak sih ngelakuin hal kayak gini? Misalnya lagi jalan sama anak, terus anak kalian kesandung batu, terus kalian nyalahin batunya, ngomong ke anak kalian kayak gini, jahat ya nak batunya, pukul batunya ya. Apa ya, dari tuh salah loh parenting kayak gitu. Aku banyak nemuin parenting kayak gitu di Indo, even my mom, aku masih inget. Tapi itu salah ya, jangan pernah ngelakuin hal itu, karena kalau menurut aku itu adalah salah satu parenting paling buruk yang bisa menyebabkan anak itu mempunyai mental nggak bisa disalahin, nggak bisa disaranin, atau bahkan melakukan perundungan terhadap orang lain. Jadi tolong ya ibu-ibu, perhatiin deh anak kalian kalau ngerasa udah ada yang aneh dari tingkah lakunya gitu. Tolong diperbaiki atau ditegur. Oke? Mau tidur. Bye. Adik Zara ni terjun. What happened sebelum?
Bukan, maksud dia jatuh ke terjun ke bidono. Jatuh ke terjun ke bidono. Kebenaran melalui laluan berliku. Saya sayang mama. Dalam gelap mencari jawaban. I love you, ma. I love you too, Ra. Sampai bila kita menunggu, adakah jarak akan terbela akhirnya? Justice for Sarah Khairina. Pergimu jadi tanda tanya, tangis ibu sedih meragut Sukma.